Oke, dalam materi kali ini saya akan menyampaikan tentang Recommender System Evaluations Part 2. Jadi ini melanjutkan dari video sebelumnya atau kuliah sebelumnya untuk Recommender System Evaluations untuk yang part satunya. Jadi yang akan kita bahas atau sebelumnya yang kita bahas kemarin adalah bagaimana kita mengevaluasi Recommender System, tapi yang terkait dengan akurasi ya. Yang kemarin yang kita bahas terkait dengan akurasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini aspek-aspek lain yang selain akurasi, gitu ya. Jadi memang di dalam recommender system sendiri, cara dalam menguji atau mengevaluasi performansi dari recommender system itu adalah tidak ada sebuah metode yang sifatnya holistik atau sebuah cara yang sifatnya holistik. Artinya yang holistik itu artinya tidak ada sebuah cara yang sifatnya satu cara tapi untuk semua metode di dalam recommender system enggak seperti itu. Jadi no holistic method ya. Jadi tidak ada sebuah metode atau sebuah cara yang sifatnya holistik yang berlaku untuk semua gitu ya. Satu cara yang berlaku untuk semua. Banyak cara dalam mengevaluasi sebuah recommender system. Ini yang sudah saya sampaikan di awal-awal perkuliahan dulu, bahwa ini tergantung pada metodenya, tergantung pada tujuannya, tergantung juga pada domainnya, dan banyak hal gitu ya, yang akhirnya tidak ada cara yang satu untuk semua gitu ya, untuk mengevaluasi performansi dari recommender system. Oke, coba saya sampaikan dengan agak cepat, tidak bertele-tele, tetapi komprehensif gitu ya, saya usahakan seperti itu. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang top-end evaluation. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas yang evaluasi terkait dengan akurasi. Nah, ini hal-hal yang aspek-aspek yang berbeda ya selain akurasi itu sendiri untuk mengevaluasi performansi dari recommender system. Yang pertama yang akan kita lihat adalah top-end evaluation. Jadi ini terkait dalam rankingan ya, dalam menentukan rankingan. Sebenarnya kalau kita lihat lagi bahwa tugas utama dari recommender system itu adalah mematchkan, dia melakukan matching antara user dengan item. Nah, bagaimana mematchingkan itu adalah dengan memprediksi tingkat relevansi ya, relevansi antara user dengan item ya, tingkat relevansinya itu yang diprediksi. Nah, bagaimana akurasi dari prediksi itu yang dibahas sebelumnya. Nah, pada materi kali ini adalah satu hal lain pada saat kita merekomendasikan atau sistem merekomendasikan item itu adalah dia meranking. Jadi tidak hanya list dari item itu, tetapi juga di ranking. Di ranking berdasarkan tingkat relevansinya tadi ya, berdasarkan prediksi tingkat relevansinya tadi. Di ranking mulai dari yang rankingnya tinggi sampai yang rankingnya rendah, tergantung N-nya itu berapa. Katakanlah Anda pengen meranking, jadi pengen merekomendasikan item yang punya ranking tinggi, tingkat relevansi tinggi katakanlah. Dan katakanlah top 10, katakanlah top 10 evaluation. Jadi top 10 recommendation ya. Jadi yang direkomendasikan itu yang tingkat relevansinya top 10 gitu ya, 10 teratas. 10 teratas yang mempunyai tingkat relevansi tinggi. Contoh gitu ya. Atau 5 teratas, bisa saja yang mempunyai tingkat relevansi tertinggi. Jadi ini istilahnya adalah the most suitable atau recommended item should be given more attention. Tergantung dari Anda dalam mendesain ya, apakah 5 atau 10. Jadi thresholdnya bisa saja di sini adalah jumlah yang akan ditampilkan. Therefore, put the most relevant item at the top and less relevant in the rest. Jadi yang most relevant item itu adalah di atas dan yang less relevant itu ada di yang lebih bawah. Nah, seperti itu. Ini top end evaluation. Nah, top end evaluation itu ada macam-macam ya di sini. Yang pertama itu cumulative gain.
kumulatif gain ya. Nanti ada ada 3 macam nanti ya, kumulatif gain dan yang lain. Saya akan coba sampaikan definisi, rumus, dan langsung contoh ya, supaya Anda lebih dapat memahami, karena kadang-kadang itu kalau hanya definisi dan rumusnya tidak dengan contoh itu kadang-kadang belum ada gambaran. Jadi langsung coba saya sampaikan dengan contoh nanti ya. Pertama, cumulative gain. Apa itu cumulative gain? Itu adalah is the sum of graded allowance values of all results in a search result list. Jadi ini sum ya. Katakanlah gini ya. Dalam top n, mungkin biar lebih sederhana, kita pakai top 5 aja misalnya, top 5. Ya. Nah, yang tingkat relevansi menurut sistem, atau gini dulu ya, saya contoh gini ya. Kita coba sedikit lompat dengan contoh. Nah, ini ya. Nanti kemudian kembali lagi ke yang tadi. Oke, contohnya ya. Presented with a list of documents in response to search query, an experiment participant is asked to judge the relevance of each document to query. Oke, misal gini, sistem itu merekomendasikan item ya di ranking 1 sampai 6. Nah, ini rankingnya ada 6 item yang direkomendasikan. 6 item yang direkomendasikan ke user. Tentunya di ranking berdasarkan tingkat relevansi yang diprediksi oleh sistem. Nah, kemudian ada seorang expert. Nah, Anda ingin menguji, ini sudah benar belum Anda rankingannya itu? Ya, rankingannya itu, rankingan tingkat relevansinya itu sebenarnya adalah secara tidak langsung adalah akurasi dari prediksi juga gitu ya, karena sebenarnya kan kerjaan dari sistem itu adalah memprediksi tingkat relevansi. Jadi sebenarnya ini juga secara nggak langsung menguji akurasi dari prediksi juga, tetapi kita lebih ke masalah rankingannya gitu ya, yang kita uji. Nah, ada seorang expert yang diminta untuk menguji dari perankingan yang dilakukan oleh sistem. Nah, katakanlah yang direkomendasikan itu dokumen, katakanlah itemnya adalah dokumen gitu ya. Dan si expert tadi diminta untuk melakukan judgement nilai relevansinya itu antara 0 sampai dengan 3 ya, dari 6 item yang direkomendasikan oleh sistem ya. Jadi 0 sampai 3. 0 itu artinya not relevant, dan 3 itu yang paling relevan, yang relevansinya paling tinggi gitu ya. Oke ya, jadi antara 0 sampai dengan 3. 3 itu paling tinggi tingkat relevansinya, 0 itu berarti tidak relevan. Nah, oke, misal sistem itu merekomendasikan 6 top ya, top 6 di sini. Urutannya D1, D2, D3, D4, D5, D6 ya. Ini item-itemnya, ini kenapa D karena dokumen ya. Ini ceritanya, contohnya adalah dokumen. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian export tadi, dalam hal ini user ya, tadi user tapi yang export itu ya, yang dapat menilai tingkat relevansi. Sebenarnya nggak harus export juga sih, sebenarnya user biasa pun juga bisa. Oke ya, user biasa pun juga bisa. Jadi tingkat relevansi dari item yang direkomendasikan terhadap dia, menurut dia gitu ya, 0 sampai 3. Jadi user biasa pun juga bisa, nggak harus export ya, tapi bisa aja nanti export juga bisa, mau yang biasa juga bisa. Tapi kalau user biasa itu berarti Anda harus ada sebuah tool tertentu untuk menentukan bahwa untuk membantu user menentukan tingkat relevansinya. Karena apa ya, nggak mungkin user nyoba beli dulu barang itu kan. Misal Anda rekomendasikan smartphone A, B, C, iPhone 6 dan segala macam. Masa user untuk menentukan tingkat relevansinya dia harus beli dulu kan, enggak ya. Tapi katakanlah kalau misal Anda merekomendasikan dalam ini domainnya adalah film, nanti ada seperti sinopsis ya, singkat, cerita singkat dari film itu. Nah, nanti user dapat
oh ini sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Nanti melalui ringkasan itu bisa. Atau kalau misal apa ya, misal tadi kan movie ya. Kalau smartphone katakanlah itu bisa aja nanti tampilan 3 dimensi dari smartphone itu desainnya. Terus kemudian apa tuh? Mungkin aja link-link YouTube yang mereview produk itu gitu ya. Termasuk nanti spesifikasi detailnya. Nah, itu juga bisa nanti untuk membantu user melakukan judgement terhadap tingkat relevansi produk itu terhadap dia sendiri gitu ya, terhadap keinginan dia. Nah, gitu ya. Nah, misal user itu memberikan tingkat relevansi yang menurut dia item pertama, ranking pertama tadi yang ini kan tadi sistem merekomendasikan ini ya. Oke, saya coba ini ya. Saya pengen menyampaikan secara cepat, tapi saya pengen Anda lebih paham itu. Jadi kadang-kadang saya agak mengulang-ulang supaya nanti Anda lebih paham. Nah, ini misal menurut sistem ini ada ranking 1 tadi D1, ini D2, ini D3, ini D4, ini D5, ini D6 gitu ya. Jadi yang menurut sistem itu adalah ini ranking 1, menurut dia di judge 3, relevansinya tinggi. Sementara item kedua yang ranking 2 menurut sistem, menurut dia relevansinya 2. Item ketiga, ranking 3 menurut sistem, yang menurut rankingan dia mengasih relevansi 3 dan seterusnya seperti itu. Ya, oke. Nah, kondisinya seperti itu ya. Nah, sekarang parameter-parameter untuk melakukan pengujian atau melakukan evaluasi ini ada macam-macam. Yang pertama adalah kumulatif gain. Jadi kumulatif gain itu adalah penjumlahan dari tingkat relevansi masing-masing item yang direkomendasikan sampai dengan L ya. Misal kalau 6 tadi ya, top 6 ya berarti L-nya itu 6. Jadi 6 yang direkomendasikan tadi itu dijumlahkan tingkat relevansinya dari user tadi. Ya, tadi kan D1, D2, D3, D4, D5, D6. Nah, masing-masing tingkat relevansi dari user itu ditotalkan gitu ya. Ya, jadi rel I di sini adalah is the graded relevance of the result at position E ya. Position E menurut sistem, tetapi dia oleh user itu dinilai tingkat relevansinya berapa. Oke, sigma I sampai L relevansi I. Contoh kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi apa tuh tadi itu ya, oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi ada yang gangguan sebentar. Jadi seperti ini ya, D1 sampai D6. Nah, ini tingkat relevansi yang diberikan oleh user. Nah, dengan kumulatif gain itu ditotal 3 tambah 2 tambah 3 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Nah, seperti sehingga ini 11. Itu saja simpel. Kumulatif gain dalam hal ini adalah seperti itu. Ini yang paling simpel ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah untuk menilai semakin tinggi jadi semakin tinggi nilai di sini cek kumulatif gain itu berarti semakin bagus kan. Kalau tingkat relevansinya katakanlah ini 3 semua, berarti lebih tinggi kan, ini lebih bagus. Ya. Tapi lebih rendah itu lebih jelek. Gitu ya. Karena yang menurut sistem itu adalah top 6 gitu ya. Tapi ternyata menurut user enggak sebegitu relevan juga gitu ya. Maksudnya seperti itu. Tetapi yang dinilai di sini adalah secara kumulatif sebenarnya. Artinya 6 itu sendiri sebagai satu grup. Kalau nanti urutannya itu dibalik, katakanlah gini ya. Yang pertama itu adalah item A, katakanlah itu ya. Yang di ranking untuk sistem PC, D, E, F, katakanlah itu ya. Ya. Nah, tadi ini dinilai 3, katakanlah ini dinilai 2 oleh user, ini dinilai 3 oleh user, ini 0, ini 1, ini 2 ya. Ini kan di sum kan, dijumlahkan kan, itu aja. Nah, seandainya nih
rankingannya beda, urutan rankingannya beda. Misal ini B, C, A, E, F, D. Tetap aja hasilnya 11 juga kan, gitu ya. Di mana sumnya itu 11, sama aja. Jadi dia menganggap bahwa ya top 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 6-nya itu sebagai satu grup yang dinilai gitu. Terlepas di dalam 6-nya itu, dalam 6 itu dibolak-balik nggak ada masalah. Bukan itu menjadi concern dari metrik pengukuran ini gitu ya. Ini yang cumulative gain. Oke, paham ya? Nah, sekarang ada lagi yang dinamakan discounted cumulative gain. Discounted cumulative gain. Jadi ini lebih advance lagi daripada yang cumulative gain. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau urutannya itu dibalik-balik dalam 6 itu hasilnya tetap sama karena memang dianggap bahwa 6 itulah yang sebagai satu grup yang dinilai gitu ya. Yang dievaluasi maksudnya, dievaluasi. Yang kita evaluasi. Nah, sekarang ini lebih rigid lagi bahwa nanti oke, kalau gitu bagaimana kalau kita mengevaluasi lebih rigid lagi. Jadi urutan-urutan dalam top 6 itu mestinya ada perbedaan dong. Ada perbedaan nilainya. Nah, ini yang disebut discounted cumulative atau DCG itu aja lah, disingkat DCG ini. DCG ini rumusnya adalah sigma, lagi-lagi sum ya, summation rel I, jadi ini tingkat relevansi item ke I dibagi dengan ini. Nah, ini posisinya, karena ini posisi rankingnya, ini dibagi dengan posisi rankingnya. Nah, nanti kalau Anda balik-balik dalam 6 itu posisinya, bukan Anda balik-balik, maksudnya sistem merekomendasikan yang beda gitu dari top 6 itu, enggak misalnya seperti itu. Jadi dibalik urutannya enggak selalu seperti itu, beda urutan, artinya beda urutan itu nanti nilai DCG-nya sudah beda. Kalau dalam cumulative gain bolak-balik pun masih sama hasilnya, dalam DCG itu berbeda karena ada ini faktor yang menjadi penyebut ini. Kalau Anda mau lebih detail ada ini diambil dari website ini ya, Wikipedia. Ya. Oke, nah contohnya gimana? Nah, langsung dengan contoh aja biar lebih ngeh lagi ya. Nah, contoh gini. Ini changing the order of any two document doesn't affect the cumulative gain measure ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi doesn't affect, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya untuk cumulative gain ya, kalaupun ditukar-tukar. Oke. Nah, sekarang dengan DCG ini, itu bagaimana? DCG itu digunakan untuk menekankan, emphasize highly relevant dokumen yang muncul early, muncul lebih awal di dalam result list. Jadi ini nanti untuk apa ya? Ini pengukurannya lebih rigid lagi gitu ya. Bahwa dalam urutan yang berbeda itu nanti hasilnya pun bisa berbeda itu metrik DCG ini. Nah, ini menggunakan logarithmic scale untuk untuk reduksinya gitu ya. Untuk reduksinya ada on the DCG for each result in order is, nah misal gini, contohnya gini, ini adalah I-nya, ini posisi rankingnya ya, ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang tadi user menilai tingkat relevansinya. Item pertama tingkat relevansinya 3, item 2, 2, 3, 0, 1, 2 gitu ya, seperti tadi. Jadi kalau yang pakai CG tadi kumulatif gain itu tinggal di total 11 gitu ya. Nah, di sini ada satu metrik lagi di sini log I plus 1I tadi kan ini posisinya ini ya. Berarti ini log I-nya 1 kan, jadi 1 tambah 1 log 2. Karena ini basisnya adalah 2, artinya sini 2 log 2 sebenarnya dihitung itu. 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Ya, terus di sini 2 log 3 kan berarti. Terus ini 2 log 4. Nah, ini 2 log 4. Anda tahu 2 log 4 pasti 2 gitu ya. Dan seterusnya ini 2 sorry.
Ya, benar-benar. Ini berarti menjadi 2 log 5 ya, karena ini I plus 1, jadi 4 tambah 1, 2 log 5. 2 log 5, dan seterusnya itu. Nah, kemudian ini DCG. DCG-nya itu adalah dengan membagi relevansi, jadi relevansi dari ini ya, item yang ke I ini 3 dibagi dengan log ini, I plus 1 ini. 3 dibagi 1. Sorry, 3 dibagi 1, 3. Kemudian ini 2 dibagi 1,5. Nah, ini kan ini. Jadi ini dibagi ini ya. Dibagi ini 1,2, ini dibagi ini 1,5 dan seterusnya. Nah, nanti ini dijumlahkan, ditotalkan. Kalau ditotalkan, ini akan menghasilkan ini 6,861. Ya, gitu ya. Nah, misal ini kita sebagai contoh ya, dirubah posisi D3 dan D4. Itu nanti mestinya hasilnya akan beda. Jadi misal ini sekarang item 4-nya itu dibalik gitu ya. Ini ke sini, ini di sini ditukar gitu ya. Nanti pasti akan beda hasilnya. Oke, log ini tetap gitu ya. Tapi ini kan nanti jadi nilainya katakanlah gini ya. Ini ya, jadi ini I, ini rel I, ini lognya, terus ini hasil pembagian ya, rel dibagi log. Kita fokus terhadap dua yang ini ya. Nah, misal ditukar posisinya. Oke, ini berarti item, ya ini rankingnya tetap aja 34 ya, kalau posisinya kan tetap ini, ini di sini 3. Ya ini tadinya 4, di sini 3, ditukar. Ini posisinya tetap 4, artinya ini tetap 2. Kok ini 2, bentar. Salah ketik, salah nulis. Oke. Nah, ini berarti rel dari rel apa tuh namanya, relevansinya sama ya, artinya ini yang tadi 0 kan ditukar ke atas kan relevansinya. Artinya item itu kan ditukar, berarti kan relevansinya di sini 0, di sini 3 karena ditukar. Yang tadinya D4, D3 tapi ditukar. Nah, ini kan di posisi I-nya 3, di sini 4. Nah, kemudian ini kan aslinya tadi D4, D3 gitu ya, memang ditukar. Ditukar jadi sini gitu ya. Nah, kemudian lognya, log ini ya, log I, ini kan berarti sama ya, ini 2,322, karena yang dilogkan adalah yang di sini, artinya sama saja kan, nggak mengubah. Cuma yang di sini jadi beda. Nah, nanti ini 0 dibagi itu ya, nanti hasilnya 0. Kemudian ini 4 RLI, 3 dibagi 2,3. Aduh, pakai kalkulator ya. Bentar, saya ambil kalkulator dulu, pakai HP aja. Kalkulatornya di mana? Oh, nih. Berapa tadi RLI, berarti 3 dibagi 2,322. 1,291. Ini 1,291. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau dijumlahkan, kira-kira lebih bagus mana antara yang ini sama yang sudah ditukar? Pasti akan lebih bagus ini kan? Kenapa? Nah, ini kan logikanya gini kan. Ya, Anda bisa jumlahkan sendiri ya, tapi kita tangkap secara filosofisnya ya. Kenapa ada ukuran DCG ini? Idealnya itu kan yang atas itu kan yang tingkat relevansinya tinggi ya. Iya kan?
Ini kan kalau idealnya ini ya mestinya tingkat relevansinya 3, terus ini 3, terus ini 2, di sini 2, di sini 1, di sini 0. Idealnya. Artinya lebih tinggi posisinya, rankingnya itu mestinya tingkat relevansinya lebih tinggi. Nah, kalau ini sama ini sebenarnya sudah pas ya. Ini posisinya D3 itu sama D4 itu posisinya D3 lebih tinggi karena ini tingkat relevansinya lebih tinggi. Tapi kalau ini ditukar, ya, jadi D4 yang di atas, yang D4-nya di atas baru D3, ya. Nah, ini tingkat relevansinya yang di atas itu ternyata relevansinya lebih kecil daripada yang di bawah, kan kebalik, gitu ya. Logikanya mestinya yang kebalik tadi, yang ini itu nanti totalnya itu akan lebih kecil. Nyatanya memang iya kan. Di sini katakanlah kalau kita lihat ini sendiri 1,5 tambah 0, 1,5 ini tambahkan ini totalnya cuma 1,291, lebih gede ini kan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini secara intuitif seperti itu. Kenapa ada rumus DCG itu, gitu ya. Jadi yang rankingannya lebih bagus itu juga nanti dalam 6 itu ya, yang urutan rankingannya lebih bagus itu juga nanti nilainya lebih bagus DCG-nya. Sementara yang dalam 6 itu rankingannya yang kurang bagus, nanti nilai DCG-nya juga lebih kecil. Ya, ini beda dengan yang CG tadi kumulatif kinerja karena hanya di total semua yang ini. Mau dibolak-balik ya tetap sama saja, gitu ya. Kalau DCG beda posisi dalam 6 itu sudah beda lagi hasilnya, gitu ya. Oke, lebih mendekati ideal nilainya lebih besar. Nah, seperti itu kan. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang metrik selanjutnya ya. Metrik selanjutnya adalah normalized discounted cumulative gain atau NDCG. Yang pertama tadi kan CG cumulative gain. Terus kemudian selanjutnya itu DCG discounted cumulative gain. Nah, ini tambah N nanti normalized discounted cumulative gain. Itu ya. Nah, saya tadi singgung tentang perankingan yang ideal. Ya kan? Perankingan ideal. Nah, di dalam DCG, dalam DCG ini ini urutan yang berbeda itu nanti hasil DCG-nya itu beda. Tetapi ini kan nanti menghasilkan sebuah nilai kan, sebuah nilai. Nah, kita nggak tahu nilai itu seberapa bagus dibanding dengan urutan yang berbeda. Makanya kita harus membuat sebuah perskalaan sehingga itu semua dalam satu skala yang sama. Gambarannya gini. Saya misal di Indonesia itu pakai derajat Celcius kalau suhu. Di sini suhunya 30 derajat Celcius di Indonesia. Amerika pakai Fahrenheit. Di Amerika dia bilang 35 derajat gitu ya. Kita bilang 20, tadi saya bilang berapa? Saya bilang 30 ya. Di Indonesia bilang 30 derajat. Oke, Indonesia itu bilang 30 derajat. Kemudian Fahrenheit, di Amerika itu bilang 35 derajat. Tapi di sini satuannya beda. Ya kan? Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa 35 derajat di sini lebih panas daripada yang di Indonesia. Kenapa? Ya karena kan skalanya beda. Makanya kita buat nanti satu skala yang sama agar kita dapat menilai antara Indonesia dan USA itu mana yang lebih tinggi suhunya, mana yang lebih rendah. Demikian juga di sini. Ya. Ini harus dinormalisasi. Katakanlah tadi hasilnya bentar, saya lihat dulu ya contoh selanjutnya untuk ini. Nah, kita lihat tadi dari hasil perankingan oleh sistem ini adalah nilainya ini 6,861.
Tapi ini bagus nggak? Kan kita nggak tahu. Terhadap berapa? Memang nilai maksimalnya berapa? Nggak diketahui di sini. Nah, nanti untuk user yang beda lagi untuk menilai, mungkin nilainya bisa beda lagi. Nah, kita nggak ada standarnya yang membuat itu menjadi satu skala. Tahu maksud saya? Jadi nggak ada apa skala. Ini 6,8 itu bagus nggak sih? Nggak tahu kan. Kan nggak tahu. Kita nggak ada sebuah skala yang pasti gitu ya. Nanti maksimalnya berapa emang? 6,8 itu bagus nggak? Misal gini, berapa kamu nilai makanan ini enaknya? 17. 17 itu bagus atau enggak ya? Nah, kita nggak tahu karena skalanya nggak jelas. Tapi kalau jelas itu skalanya adalah 0 sampai 100, atau skalanya adalah 0 sampai 20, oke, kita bisa mengatakan bahwa itu kalau misal skalanya 0 sampai 20, oh itu berarti mendekati bagus. Tapi kalau skalanya 0 sampai 30, beda lagi ceritanya kan. Nah, itu makanya perlu ada normalisasi. Oke, ya. Sehingga di yang metrik ketiga ini ada istilah NDCG, Normalized Discounted Cumulative Gain. Ya. Nah, itu adalah filosofinya seperti itu. Nah, nanti kita cari ideal dulu, ideal DCG. Ideal DCG-nya. Jadi ideal DCG-nya itu dihitung ya gini gitu ya. 2RLI min 1, nah ini ya. Nanti kita dengan contoh saja ya, lebih enak kita ini dengan contoh. Ya, kita dengan contoh, yuk kita rumusnya itu, tapi ininya gimana gitu ya. Nah, sekarang yang kita ke IDCG ya. The DCG of this ideal ordering, untuk itu ideal ya, untuk pengurutan yang ideal, or ya, untuk IDCG, ideal IDCG, computed to rank 6 adalah 7,141. Ya, ini terjadi gini. Nah, di sini aja dulu. Sebelum ke situ ke sini, saya tadi kelewat ya. Nah, ini yang tadi ya, saya kelewat sini dulu. Nah, seandainya kita lihat, misal ada yang baru ya, misal ada dokumen baru D7 dan D8 yang dimasukkan ke dalam rankingan itu contohnya ya. Atau gini dulu ya, kita sebelum ke sini, ini dulu. Kita tadi ada 6 ya. Urutannya kan tadi gini. Kita tadi ada 6 ya. 323 012. Ya, saya biar nggak hafal, saya foto dulu aja. Terus saya ke slide belakang. Nah, saya lihat dulu ya. Ya. Sebelumnya urutan berdasarkan judgement atau penilaian dari user itu adalah 3, 2, 3, 0, 1, 2. Ini kan? Urutannya kan tadinya gitu. Nah, untuk menormalisasi ini, an ideal ordering for the given query is needed. Okay, for this example, that ordering would be monotonic decreasing short of all non-relevant judgment. Jadi kita urutkan secara menurun. Nah, dari yang asalnya seperti ini, kita urutkan secara menurun. Ini idealnya, 3, 3, 2, 2, 1, 0. Jadi yang tingkat relevansinya tinggi, itu mestinya di ranking yang tinggi juga, gitu maksudnya gitu ya. Oke, paham ya? Nah, gitu ya. Nah, oke, sekarang misal ada, kita pakai top 8 ya. Top age, tadi top 6, top age. Tambahkan misalnya problemnya ditambahkan, di sini ada dokumen 7. Nah, ini tingkat relevansinya 3.
kemudian D8, ini tingkat relevansinya 2. Kalau kita masukkan di dalam urutan yang ada ini, yang sudah ideal, berarti kan ini disisipkan aja di sini. 3, di sini 3 lagi kan. Terus ini masukkan lagi, ya biar cukup. Atau gini aja dulu lah, saya ini aja. Saya hapus aja dulu lah. Nah, berarti kita masukkan itu berarti 3, 3, 3, 2, 2 lah kita masukkan. Nah, ini sisipkan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu kan. Jadi urut-urutannya seperti ini. Kalau tanpa D7 dan D8, itu 3, 3, 2, 2, 1, 0 ini. Nah, oke. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi ini adalah ideal orderingnya. Nah, kalau IDCG 6, yang tadi 6 ya, ini kembali lagi ke 6. Kembali lagi ke 6. Ini kan hanya contoh kalau disisipkan. Nanti D7, D8 kita tetap harus mempertahankan monotonically decreasing-nya ini. Nah, kita kembali lagi ke yang 6. Seandainya urut-urutannya adalah seperti ini, sudah monoton turun seperti ini, ya. Ini kalau kita susun seperti ini, itu nanti nilai apa itu namanya, DCG-nya itu adalah 7,141. Paham? Nah, maksudnya gini. Kalau belum paham, saya ulang lagi gini. Kalau yang urut-urutannya tadi, yang asalnya tadi, yang 3233012, ini kalau ditotalkan DCG-nya itu adalah 6,861. Ya. Tapi kalau sudah dibuat ideal ordering, ya, urutannya yang sudah monoton turun tadi, di mana yang rankingnya atas itu adalah yang nilai relevansinya tinggi, itu adalah nilainya 7,141 total DCG-nya. Oke, paham ya? Nah, sehingga normalized DCG Otis query itu adalah 6,861 tadi, DCG 6, ya, yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, yang tadi, yang 32 yang nggak urut tadi, yang ini tadi kan DCG 6 ya, adalah 6,861 dibagi dengan idealnya. Kalau dia ideal itu 0,961. Nah, jadi semakin mendekati 1 itu berarti mestinya semakin bagus kan gitu ya. Jadi di sini ada sebuah ukuran yang sifatnya lebih universal untuk melihat bagus tidaknya ini ya. Bagus tidaknya urutan itu gitu ya. Tentunya yang sesuai dengan nilainya tadi 321 tadi ya, 321. Ya kalau idealnya sih 3 semua gitu ya, tapi kan itu enggak, artinya sesuai dengan yang dinilai oleh user tadi, urut-urutan 1 sampai 6-nya itu loh. Ya. Paling mentoknya kan 7,141. Ya. Nah, ini kalau normalized itu menjadi 0,961, nanti maksimalnya adalah 1. Ya, artinya ini 7,141 dibagi idealnya 7,141 kan nilainya 1. Nah, itu ya, jadi ini nilainya 0 sampai 1. Nah, kalau nilai sudah 0 sampai 1, ini artinya sudah ternormalisasi. Kita bisa tahu secara general, oh ini bagus, oh ini tidak. Kayak tadi menilai tingkat enaknya sebuah makanan 17 emang berapa maksimalnya kan gitu kan. Nah, jadi kalau sudah dinormalisasikan jelas, ini jelas skalanya 0 sampai 1. Nah, gitu ya. Sudah jelas skalanya. Oke, tadi Reaumur dan Fahrenheit dan Celsius, kan skalanya beda. Nggak bisa dikatakan 35 derajat di sana dengan 30 derajat di Indonesia yang Celsius, itu di sana lebih panas. Kan dia pakai Fahrenheit, beda lagi kan skalanya. Makanya perlu ada sebuah pengskalaan yang sama kalau kita pengen membandingkan gitu ya. Oke, begitu ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. A/B testing, apa itu A/B testing? Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada yang nanya sebelum saya lanjutkan? Enggak? Oke, ini A/B testing ya. Atau ada yang nanya? Nah, ini ada yang mau nanya. Enggak Pak, Ya. enggak Pak. Lanjutin aja Pak. Oh ya sudah. Tadi baca. Mau nanya? Maaf. Ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Ya, apa itu A/B testing? A/B testing ini salah satunya muncul kemarin waktu saya riset bersama dengan teman-teman dari Bukalapak ya, bukalapak.com. Itu ternyata mereka juga salah satu skenario dalam pengujian apapun itu sistem yang mereka bangun atau updatean sistem atau apalah gitu ya. Mereka selalu menggunakan A/B testing. Biasanya mereka selalu mengupdate itu ya. Untuk di beberapa alternatif update tentang fungsional atau mungkin ya biasanya terkait dengan fungsional atau user interface dan sebagainya itu memanfaatkan A/B testing. Apa itu A/B testing? Jadi A/B testing itu adalah kita menguji dua sistem di mana mungkin saja sistem yang satunya itu yang lebih advance daripada sistem yang satunya atau dua-duanya lebih advance ya. Dua-duanya advance bisa saja. Tapi advance mungkin beda treatment atau beda parameter yang kita kembangkan gitu ya. Antara A dan B, tapi ini jenis tapi mungkin beda fungsional atau dan sebagainya. Mungkin ini pengen dikembangkan ke sana, ini pengen dikembangkan ke sana gitu ya. Antara dua alternatif sistem, tetapi dua sistem ini tidak diberi nama tertentu ya, pokoknya ya, katakanlah model A, model B seperti itu. Nah, kemudian user diminta untuk mencoba A dan B ini, sistem A dan sistem B ini. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau misal ya ini contoh ya, ini offline evaluation better kemudian the same kalau worse. Kalau misal gini ya, kita ini konteksnya kalau yang contoh ini ya, B itu pengen meningkatkan yang A katakanlah gitu ya. Tapi bisa saja A dan B itu sistem yang sama-sama baru juga bisa ya. Tapi ini contoh yang di sini misal katakanlah B itu mau meningkatkan A. Kalau better, nah oke, kita bisa running katakanlah B yang lebih baru ya. Oke. Tapi kalau masih sama, maka dilakukan analisis kembali. Mungkin kita identify and address all issues ya yang muncul, isu-isu itu masalah-masalah yang muncul, then evaluate again, maka dievaluasi kembali. Kalau sama, demikian jika kalau B-nya justru lebih buruk, ya, makanya di reanalyze lagi, ya. Nah, ini ya A dan B itu kalau misal B-nya itu lebih baik. Tapi kalau misalnya dua sistem yang baru, mana yang lebih bagus, maka itu nanti yang akan diimplementasikan. Tapi biasanya yang terjadi kalau misal di dunia penelitian gitu ya, itu biasanya salah satunya itu mengimprove yang satunya. Seperti yang saya lakukan juga di penelitian saya. Yang waktu saya membangun conversational recommender system ya. Saya pengen mengimprove yang A katakanlah gitu ya. Nah, saya improve dengan model B. Nah, ini diuji saya hanya mengatakan model A, model B gitu aja sih sebenarnya, tidak mengatakan dengan nama-nama khusus. Nah, dengan harapan hipotesanya adalah B itu lebih baik daripada yang A karena ini sifatnya mengimprove. Nah, biasanya seperti itu. Nanti akan muncul siklus ini gitu ya. Nah, kemudian ini contoh
Yang saya lakukan kemarin ya, ini ada di salah satu jurnal gitu ya, paper saya. Ya, di salah satu jurnal. Nah, ini saya menguji sistem CRS yang saya bangun, dibandingkan dengan sistem yang konvensional gitu ya. Di mana yang saya bangun itu berbasis pada product functional requirement. Nah, saya mengujinya waktu itu menggunakan teknologi acceptance model. Teknologi acceptance model ya, TAM. Nah, ini ya. Jadi saya menguji dengan melalui uji hipotesis di sini. H1 ini hipotesis 1, hipotesis 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini H7. Ini yang diterima ya. Yang pengujiannya sebenarnya ada 11 pengujian tapi tidak saya gambarkan di sini. Ini hasilnya ya. Jadi ini adalah uji hipotesis yang diterima. Jadi ini ya saya menguji ya, ini kalau cerita nggak usah saya ceritakan secara detail ya, kalau ceritanya nanti panjang gitu ya. Ya intinya saya menguji dua sistem tersebut, di mana selain saya menilai mana yang lebih bagus daripada yang satunya, saya juga menguji apa yang membuat yang baru itu lebih bagus gitu ya. Jadi ada yang terkait dengan usefulness, ease of use, enjoyment gitu ya. Behavioral intention itu apakah dia akan menggunakan sistem ini suatu saat nanti gitu ya. Nah, ini kalau ini lebih advance lagi, tidak hanya mana yang lebih bagus, tapi kalaupun lebih bagus itu apa yang membuat dia lebih bagus gitu ya. Ya, oke. Jadi ini kalau Anda kemarin belajar tentang statistik, itu berguna ya ada uji hipotesis seperti ini ya. Ini dalam menguji dua sistem. Ini ada tingkat signifikansi ya, Anda kenal kemarin di mata kuliah statistika ya. Tingkat signifikansi itu kan. Kemudian R kuadrat ini untuk menguji ini korelasi gitu ya. Jadi itu juga jangan anggap bahwa itu nggak bermanfaat. Itu bermanfaatnya banyak sekali. Anda kalau belajar data mining, data science, itu isinya banyak tentang statistik. Ya, text mining, deep learning, wah itu machine learning pada umumnya itu banyak statistiknya. Ya, oke. Nah, ini juga di jurnal yang lain, ini paper saya di jurnal yang lain juga, di Elsevier, Data Knowledge Engineering nama jurnalnya. Ini saya juga melakukan A/B testing juga, menguji dua sistem. Nah, nanti kalau Anda TA itu kalau bisa sampai menghasilkan papernya bagus ya. Cuman kalau nanti kesininya tuh lama, ini 2 tahun nih proses dari saya submit sampai akhirnya publish tuh butuh waktu 2 tahun. Kalau ini Anda kelamaan nanti. Jangan yang seperti ini. Kalau jurnal itu banyak juga jurnal yang relatif lebih cepat gitu ya. Kalau ini memang high end gitu ya, jurnal ini. Untuk bisa tembus ke sini juga sulit. Untuk bisa tembus, dan kalaupun tembus pun juga butuh waktu 2 tahun itu ya, sampai benar-benar publish. Subject kemudian publish itu. Nah, ini yang contoh yang saya uji kemarin ya, ada beberapa parameter-parameter ini saya menguji ini flat model, propose model. Nah, ini yang sebagai model base-nya, sebagai base modelnya. Sebagai base modelnya. Nah, ini yang lebih advance-nya, yang improvement-nya. Nah, ini saya sebut propose model. Walaupun kepada user saya nggak bilang flat model sama propose model, saya cuma bilang model A, model B gitu aja ya. Nah, ini di apa itu namanya? Memang nggak semua apa tuh propose model lebih bagus ya. Ini justru di sini untuk parameter ini lebih bagus ini ya. Cuman secara overall yang mayoritas itu yang propose model lebih bagus. Nah, ini flat model lebih bagus di sini. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai non-experimental evaluation. Ini sudah bukan top end lagi ya, saya bahas yang lain lagi. Bahwa kalau yang tadi yang kita bahas itu adalah terkait dengan experimental evaluation. Nah, ini yang non-experimental evaluation. Ya, ini ada berdasarkan survei gitu ya.
Sebenarnya yang saya lakukan di sini, A/B testing di sini adalah A/B testing sebenarnya bisa dikatakan yang non eksperimental sebenarnya ya. Kalau eksperimental itu, ya itu biasanya berdasarkan pengujian yang lebih objektif, tidak melibatkan user gitu ya. Nah kalau di sini, yang di sini ini sudah melibatkan user, non experimental evaluation. Biasanya ini sering muncul ya, walaupun nggak selalu ya, ini muncul di knowledge based recommendation system biasanya. Ini sering-sering banyak muncul di knowledge base, apalagi khususnya yang conversational recommendation system. Conversational recommendation system itu lebih sering nanti melibatkan user. Kenapa? Karena conversational itu kan arahnya adalah sebenarnya ke user gitu ya. Bagaimana supaya recommendation system itu nggak hanya merekomendasikan item yang akurat, tetapi juga dalam proses menuju rekomendasi itu kan ada proses secara iteratif ya, interaksi secara iteratif antara user dan sistem. Itu di conversational. Nah, sejauh mana interaksinya itu dapat memberikan experience yang bagus buat user. Nah, sehingga itu butuh nanti user untuk mengujinya. Jadi melalui survei, kuesioner gitu ya, atau longitudinal research itu biasanya observasi itu berdasarkan long period of time. Jadi user katakanlah diminta untuk mencoba sistem itu dalam beberapa waktu yang agak panjang katakanlah gitu ya. Nah itu nanti akan diuji gitu ya, misalnya katakanlah suruh menggunakan dalam selama 1 bulan atau 2 bulan, nah seperti itu. Ini bisa seperti itu ya, suruh menggunakan dulu dalam jangka waktu tertentu. Atau berdasarkan studi kasus ya, diberikan instansi. Ini saya juga pernah melakukan nih pakai studi kasus ini. Jadi dalam menguji sebuah sistem itu ada studi kasus, nanti user diminta untuk melakukan ini, kasus yang gini, melakukan kasus ini, terus kemudian diminta untuk user untuk menilai gitu ya. Nah, tentunya itu melalui sebuah kuesioner. Kemudian bisa misal focus group itu melalui interview ke user dengan dengan user mencoba sistem, terus kemudian dia menginterview bagaimana, tentunya ada parameter-parameternya ya. Jadi user tidak disuruh mengisi kuesioner, tetapi yang mengisi adalah interviewernya, tapi melalui interview. Nanti gimana gini tadi, bagaimana menurut Anda, apakah ini lebih ini, nanti diisikan gitu ya. Tapi melalui mekanisme interview. Ini sebenarnya lebih engage ya dengan user ya kalau interview. User yang sebagai responden. Ya, oke, itu tadi quasi eksperimen sini ya, ini maksudnya sebenarnya ya mirip-mirip aja sih sebenarnya. Ini cuman penjelasan aja bahwa di sini ada sebuah riset ya, Sky Meta Research, Finder interested by skyeurope.com to provide user with recommendation based on their preference. Jadi ini pernah ada penelitian ini memanfaatkan quasi eksperimental ini. Sebenarnya quasi eksperimental itu yaitu tadi dia melibatkan user intinya gitu ya dalam menguji. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga untuk conversational recommendation system itu yang diuji tentang question and answer dialognya, sejauh mana user experience-nya, dan bagaimana match atau tidak dengan user preference berdasarkan pengetahuan, tapi ini melibatkan user ya. User. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Delgado and Davidson tahun 2021. Dia mengevaluasi tentang effectiveness dari sistem yang dia bangun over 4 months, jadi 4 bulan. Ini jadi user diminta untuk menguji selama 4 bulan ya, 4 bulan tadi sudah disebutkan di sini juga sih. Ini longitudinal ini ya, model yang seperti itu. Jadi classified as a quasi experiment, user decide for themselves if they want to. Jadi selama 4 bulan itu apakah user nanti memutuskan dia akan memakai itu atau tidak, memakai sistem itu atau tidak.
Ini juga seperti model ya kalau misal ada free trial segala macam itu ya. Kita sering dapat aplikasi tapi trial selama 30 hari katakanlah gitu ya. Menguji apakah itu nanti kita akan menggunakan atau tidak ya ke depan ya, tertarik atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ini pengujiannya bisa berdasarkan periode waktu tertentu, kemudian nanti keputusan user apakah menggunakan atau tidak itu yang akan dievaluasi. Bisa seperti itu. Jadi ini adalah aspek-aspek yang berbeda dalam menguji sebuah rekomendasi sistem ya. Kalau tadi kan kita bicara masalah akurasi, kemudian bicara tentang rankingan. Nah, ini aspek yang berbeda lagi gitu ya. Ada lagi yang performance of query refinement on CRS. Kalau misal conversational wisdom, ada juga query refinement. Nah, ini yang pernah saya lakukan juga. Ini kalau Anda buka IEEE Explore, ini ada salah satu penelitian saya, ini query refinement in recommendation based on product functional requirement. Saya menguji query refinement-nya. Jadi dalam conversational itu kan mestinya jangan sampai nanti conversation yang dibangun oleh sistem itu, di mana di situ ada interaksi antara user dan sistem secara interaktif itu, secara iteratif ya, itu justru akan membuat user itu frustasi karena ditanya-tanya terus nggak cepat-cepat direkomendasikan, itu juga bisa membuat frustasi. Sehingga dalam CRS pun, dalam conversational recommendation system pun, sistem memang dia melakukan interaksi secara iteratif, tapi juga pengen yang efisien. Efisien itu dalam arti bahwa interaksinya jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama. Kalau lama nanti sistem, wah ngapain, close saja ya, nanya-nanya melulu gitu ya. Nah, efisiensi ini diukur dengan melalui pengukuran efisiensi dari query refinement-nya. Jadi di sini saya menguji bahwa di sini katakanlah ada 4 step interaksi, bahwa nanti query-nya itu dapat dalam, ini katakanlah pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua itu sudah cukup untuk merefine query itu. Jadi produk yang match dengan preferensi user itu, kalau awalnya terlalu banyak nih, kalau terlalu banyak kan kita butuh nanya lagi gitu ya, sistem butuh nanya lagi. Nah, ini sudah bisa merefine, menyaring, memfilter lebih banyak. Kalau curam itu berarti dia bisa memfilter lebih banyak. Jadi nanti akan lebih cepat menuju solusinya. Jadi lebih, kan tugas dari rekomendasi itu kan menyaring ya. Dari katakanlah ini memfilter dari yang tadinya banyak, information overload yang banyak sekali item, menjadi lebih dia mereduce information overload itu sehingga lebih selektif lagi, sehingga ini yang tingkat relevansinya paling tinggi dengan user ya, relevansi tinggi dengan user, tingkat relevansi tinggi. Dia dengan query refinement ini berarti kan dia cepat gitu ya, tapi kalau dia lambat ini, nggak cepat-cepat ini ya nanti interaksinya lama gitu. Bisa membuat user frustasi kalau grafiknya terlalu landai gitu ya. Tapi dengan curam seperti ini lebih bagus. Nah, itu salah satu contoh itu ya, evaluasi yang sudah pernah saya lakukan juga. Nah, ini nggak saya jadikan kuis ataupun PR yang harus Anda kumpulkan, karena kemarin saya sudah minta Anda untuk mengumpulkan. Yang penting untuk latihan saja, silakan. Ini ada data, ini user, ini item kesekian, ini adalah tingkat relevansinya, ini rankingnya gitu ya. Anda bisa nanti hitung MAE, RMSE. Ini untuk algoritma A, algoritma B, algoritma C ya. Ini itemnya sebenarnya, atau ini pengujian apa tuh? Ya ini itemnya lah, gampangnya itemnya ya. Nah, kemudian itemnya itu adalah algoritma maksudnya. Kalau kita nanti tadi menguji sistem gitu kan lah, menguji sistem A, sistem B itu kan algoritmanya itu. Atau sistemnya lah gampangnya. Nah, kemudian nanti bisa dihitung NDCG gitu ya, normalize DCG pada masing-masing algoritma ABC ini. Ya, untuk ini ya, apa itu namanya? Katakanlah ini yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking sampai ini ranking 5.
Ini tingkat relevansinya, nah seperti itu ya. Nah, nanti bisa Anda hitung NDCG. Ini gampang ya, silakan Anda untuk nyoba-nyoba aja. Ya, siapa tahu di nyoba-nyoba Anda nggak nyoba, nanti saya keluarkan di kuis, biasanya seperti itu ya. Kemarin kan gitu ya, Anda saya kasih tugas, Anda mungkin mengerjakannya nyontek atau gimana, tahu-tahu saya tanyakan gitu di kuisnya. Dan biasanya saya sukanya gitu ya. Kelihatannya nyantai gini, ya nanti Anda kerjakan atau tidak, monggo, nanti tahu-tahu keluar di kuis. Ya, gitu ya. Oke, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk materi ini. Ya, oke, itu yang saya sampaikan untuk evaluasi performansi pada recommendation system.